warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neneng Sri Wahyuni. Saat ini sedang melaksanakan uji kinerja pendidikan profesi guru di LPTK Universitas Pamulang Tangerang dengan NIM 221012350011 dan nomor daftar ujian 20234103336 pada program studi pendidikan ekonomi. Saya mengajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, dan saat ini saya akan membuat video pembelajaran pada kompetensi dasar merencanakan kebutuhan sumber daya usaha yang dilaksanakan di kelas 11 jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran SMK Bela Nusantara Cianjur. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Iya. Udah siap belajar? Siap. Baik, sebelum mulai pembelajaran, silahkan dicek kondisinya dulu, takut ada sampah kiri, kanan, atau bawahnya. Ada kertas, misalkan silahkan diambil, dibuang keluar. Kalau ada kertas di bawah, dibuang mulai keluar. Sudah rapi ya? Untuk sekarang silakan berdoa dulu. KM silakan pimpin untuk berdoa. Perhatian. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu. Adinda hadir. Hadir. Agnes Hadir. Alia Hadir. Amel Wulandari Hadir. Amelia Hadir. Dara Hadir. Tasya Hadir. Temi Hadir. Yuli Sakir. Yusnipa Hadir. Hadir. Hadir? Hadir. Hadir. Berarti 2 orang ya yang tidak hadir. Adinda sakit sama Yuli sakit. Sakit kenapa? Adinda? Sakit perut. Sakit perut. Ya, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Untuk yang sakit. Baik, sebelum mulai pembelajaran, kita cek konsennya terlebih dahulu ya. Nanti silakan dengarkan apa yang Ibu ucapkan ya. Kita cek dulu konsennya. Pegang hidung ya, ke atas lagi, putar, pegang mulut. Nah, bagus, sudah konsen. Silakan dulu kembali, dibuka buku catatannya ya, dibuka bukunya silakan. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai apa? Kebutuhan sumber daya usaha. Ya, nanti untuk kompetensi dasar ini kalian akan membuat yang namanya kebutuhan sumber daya usaha. Ya, jadi sebelum memulai usaha
itu harus ditentukan terlebih dahulu kebutuhan sumber daya usahanya apa saja. Ya, penting tidak untuk menentukan kebutuhan sumber daya usaha sebelum kita membuat sebuah usaha? Ya, kenapa? Ada yang mau menyampaikan alasannya? Temi, boleh, silakan. Merencanakan sumber daya usaha itu sangat penting karena ketika kita ingin membuat sebuah usaha, tentu saja kita perlu mengetahui sumber daya apa saja yang dibutuhkan sehingga nantinya kita dapat menentukan langkah-langkah ke depannya dan bisa memulai dengan program yang sudah pasti. Terima kasih. Bagus ya. Ya, bagus ya, Temi untuk pendapatnya. Ya, jadi betul itu sangat penting. Salah satunya kita harus membuat program yang benar-benar sudah memiliki tujuan ya. Kita ingin membuat usaha apa dan itu sumber daya usaha yang dibutuhkan itu apa saja ya harus ditentukan agar kita bisa tadi betul menentukan langkah-langkah ke depannya ya. Boleh. Ada pertanyaan? Boleh, silakan Sipa. Contoh dari program perencanaan sumber daya usaha itu seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Contoh dari program perencanaan kebutuhan sumber daya usaha ya. Kebutuhan sumber daya usaha itu ada salah satunya ada metode ya. Nanti lebih jauhnya untuk jenis-jenisnya. Metode ini kaitan tentang tata cara kerja, langkah-langkah kerja dan itu biasanya diatur dalam sebuah SOP ya. Ada yang pernah mendengar SOP? Nah, apa singkatannya? Standar operasional prosedur ya. Atau di bank misalkan suka lihat kan satpam membukakan pintu banknya. Nah, itu salah satu SOP yang diterapkan ya. Paham ya? Itu salah satu contoh programnya. Nah, nanti untuk pembelajaran hari ini nanti kalian menganalisis terlebih dahulu kaitan resiko atau permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul di dalam sebuah usaha dan itu dianalisis melalui sumber daya usahanya ya, supaya menghindari resiko-resiko yang akan terjadi atau permasalahan ya. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada aspek pengetahuan dan ada aspek keterampilan. Untuk pengetahuannya kompetensi dasarnya yaitu menganalisis kebutuhan sumber daya usaha. Nah, kalian harus mampu menjelaskan sumber daya usaha dengan tepat. Kemudian harus mampu juga mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya usaha dengan tepat, serta menganalisis perencanaan sumber daya usaha dengan tepat dan mengevaluasi perencanaan kebutuhan sumber daya usaha dengan tepat. Selanjutnya, dari segi aspek keterampilannya yaitu membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. Ya, ada dua tujuannya. Yang pertama, kalian harus mampu mengatasi faktor-faktor yang menjadi resiko untuk memenuhi kebutuhan sumber daya usaha. Dan yang keduanya yaitu harus mampu membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha untuk meminimalkan resiko usaha. Ya, ini tujuan yang harus kalian capai pada kompetensi dasar ini. Nah, untuk alur pembelajarannya, yang pertama nanti Ibu kasih video, kemudian kalian identifikasi jenis-jenis sumber daya usaha yang terdapat dalam video itu apa saja. Selanjutnya nanti ada proses literasi materi dulu, kemudian ada literasi kajian literatur. Jadi nanti kalian cari contoh permasalahan dari masing-masing sumber daya usaha. Hanya nanti Ibu bagi jenis permasalahannya satu kelompok, satu jenis masalah dari jenis sumber daya usaha ya. Nanti dicari masalahnya apa, penyebab masalahnya apa, kemudian penentuan solusinya apa. Kalian bisa cari di jurnal nanti ya, contoh jurnal di Google Scholar ya, atau artikel tapi artikelnya yang
up to date ya. Nanti cari permasalahannya yang 5 tahun ke belakang. Ya, jadi masih yang makin baru makin bagus nanti sumbernya. Selanjutnya nanti ada pengisian LKPD. Setiap yang masalah, penyebab, dan solusi itu dituangkan ke dalam LKPD. Ibu sudah siapkan LKPD-nya dan nanti dipresentasikan di akhirnya. Ya, terakhir baru kita membuat kebutuhan sumber daya usaha. Ya, itu alur kita hari ini. Kemudian untuk proses penilaian itu ada aspek pengetahuan dan ada aspek keterampilan. Pengetahuan nanti mulai dari nilai harian, nilai PTS, dan nilai pas. Selanjutnya keterampilan juga sama ya, ada harian, PTS, dan nilai pasnya. Dan terakhir itu adalah aspek sikap. Nanti penilaian sikap ini ibu nilai pada saat proses pembelajaran, terutama jika pembelajaran melalui diskusi kelompok. Itu nanti ibu nilai komunikasi kalian dalam kelompoknya seperti apa, kemudian kerjasamanya, kekompakannya. Nanti itu harus ketua kelompok harus mampu membagi-bagi nanti tugas sehingga semua anggota kelompok itu bekerja ya. Jangan sampai ada yang nganggur nanti dalam satu kelompoknya. Nah, ini ada video, silakan nanti dilihat, disimak ya. Kemudian tadi dicari jenis-jenis sumber daya usaha. Sudah melihat secara keseluruhan isi videonya? Itu video tersebut adalah salah satu contoh area produksi dari salah satu perusahaan manufaktur atau pabrik ya. Nah, tadi setelah melihat dari video, muncul tidak jenis-jenis sumber daya usahanya? Muncul. Coba siapa yang mau menyebutkan? Alma, boleh. Ada apa, Alma? Tenaga kerja. Tenaga kerja masuk ke N berarti ya. Boleh, tenaga kerja atau operator produksi ya. Ya, metode sebetulnya ada di sana, hanya mungkin tidak terlihat. Biasanya ada SOP yang ditempel di area produksi ya. Misalnya SOP-nya dalam seragamnya ya, atau misalkan cara mengoperasikan mesin produksinya itu biasanya ada, hanya mungkin rambu-rambunya kecil ya. Itu biasanya ada SOP contohnya. Ya, sudah paham ya kaitan sumber daya usaha, minimal ada gambaran. Jadi memang sumber daya usaha itu ada 6 ya. Ada sumber daya usaha manusianya, kemudian keuangannya, ada bahan bakunya, ada mesin, kemudian ada metode ya, kemudian ada market. Itu yang wajib kalian analisis nanti ketika kalian ingin membuka sebuah usaha ya. Nah, selanjutnya ibu bagi ke dalam 5 kelompok. Silakan bergabung ke dalam kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1 ada berapa orang? 6 orang. Kelompok 2 berapa orang? 6 orang. 3 4, 5 sama hujan ya. Sekarang silakan kita lakukan literasi terlebih dahulu, kita pendalaman materi terlebih dahulu, baru nanti ke mulai pengerjaan LKPD-nya ya. Sekarang silakan ketua kelompok atau perwakilannya membawa LKPD dan modulnya. Yang lainnya
lakukan literasi di handphonenya masing-masing. Ibu sudah kirim modulnya ya. Silakan Ibu kasih waktu selama 30 menit ya. Silakan dibawa dulu LKPD dan modulnya. Sudah ya, sekarang silakan lakukan literasi di handphonenya untuk anggotanya, ketua kelompok bisa di modulnya dibagi tahu. Boleh sambil diskusi ya. Jadi ketika membaca ditandain yang tidak pahamnya. Apa saja yang tidak pahamnya kita diskusikan nanti bareng-bareng. Ya, silakan. Jadi mungkin sebelum kita mengambil keputusan itu kita juga harus melihat dulu dari sisi pandang masing-masing supaya nggak keliru dalam mengambil keputusan juga. Terus penting nggak kira-kira? Penting sih, penting banget soalnya kan sehari-hari juga kita sering dihadapkan dengan isu-isu, narasi-narasi permasalahan yang bervariasi kayak gitu. Kalau kita berpikirnya tidak kritis, otomatis kita tidak ada berpengaruh dalam kehidupan kita. Sedangkan permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan cara berpikir yang benar, yaitu memilih antara iya atau tidak gitu. Kayak kelihatannya simpel, tapi banyak orang yang nggak bisa berpikir kritis. Kenapa? Di materi yang pertama itu menjelaskan tentang sumber daya usaha. Yang tadi dijelasan ke Ibu yaitu ada money, material, dan method. Sedangkan di sini juga ada 8 unsur manajemen. Antara lainnya yang pertama ada posisi pasar. Di sini dijelaskan bahwa posisi pasar merupakan cakupan pasar yang dikuasai oleh perusahaan, dapat diketahui dengan melihat seberapa besar langganan produk, bagian pasar, dan saluran distribusi yang dapat dikuasai. Di sini yang udah penting tidak? Jadi minat tentang bagian pasar lah ya. Jadi bagian pasarnya itu ada pasar. Oh, Ya. benar. Sudah selesai melakukan literasinya? Sudah. Ya. Membahas apa aja ketika di modul itu? Pertama itu tentang jenis sumber daya usaha ya. Sudah dijelaskan masing-masing per poinnya itu sumber daya usaha mengenai misalkan tenaga kerja alat ya. Kemudian di sana juga ada contoh-contohnya ya. Nah, dari hasil yang kalian baca ada tidak yang tidak paham? Boleh bertanya, silakan. Mau siapa? Dara, boleh silakan. Ibu izin bertanya, atau mungkin teman-teman juga ada yang tahu contoh SOP di bank itu seperti apa? Contoh SOP, berarti pertanyaan kaitan dengan metode ya. Nah, sebelum Ibu jawab, boleh ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Siapa? Contoh SOP di bank katanya. Ada yang pernah tebak? Ada, silakan. Bisa mau menjawab? Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan Dara. Contoh pelayanan di bank itu seperti ada kan kalau kita ke bank itu kita tadi sahabat sama satpam. Satpam itu membuka pintu banknya, jadi kita merupakan SOP dari bank. Terus ada lagi kalau kita misalnya melakukan transaksi di bank, si kasir itu pasti akan ya itu melakukan pelayanannya dengan baik, terus memakai baju yang rapi, terus senyum ramah, itu merupakan SOP dari pelayanan di bank. Ya, bagus ya. Bisa itu betul contoh gambaran SOP yang diterapkan di
bank ya. Pernah ke bank ada? Siapa macung coba yang pernah ke bank? Macung yang pernah? Sok macung aja yang pernah. Pernah ya. Boleh. Kalian merasakan seperti apa pelayanan di bank? Ya, rasakan nyaman ya. Di semua bank kita dilayani mulai dari membukakan pintu, kemudian ada juga yang bahkan diberikan nomor antrian. Nah itu salah satu contoh serangkaian SOP dari pelayanan di bank. Ya, itu contohnya udah bagus, berarti sudah ada gambarannya kaitan ini materi kaitan sumber daya usaha ini. Ya, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti Ibu anggap semuanya sudah paham. Nah sekarang silakan kalian buka LKPD-nya, ya, dibuka LKPD-nya. Nah LKPD ini kita akan melakukan problem solving, ya, yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Kalian nanti mengidentifikasi suatu permasalahan, ya, kemudian nanti dicari penyebabnya apa, ya. Untuk penyebabnya silakan dikaji melalui literatur, bisa jurnal, artikel, dan tambahkan argumen sendiri, argumen kalian itu lebih baik, ya. Kemudian nanti solusinya juga sama, ya, dikaji lagi melalui literatur. Nah, boleh dibuka ya LKPD-nya. Yang paling pertama silakan tulis kelompoknya. Sudah selesai? Sudah. Tagline-nya sudah? Sudah. Kita cek dulu ya tagline-nya masing-masing kelompok, ya. Kita mulai dari kelompok 1, ya. Silakan pimpin ketua kelompoknya. Kelompok 1, semangat, semangat, pasti semangat. Kelompok 2, pantang mundur. Kelompok 3, bisa. Pasti bisa. Kelompok 4. Kelompok 4, pasti keren, pasti keren, pasti keren dong. Kelompok 5. Luar biasa. Nah selanjutnya ini untuk proses pembelajaran kita ada 5 fase. Yang pertama nanti orientasi peserta didik terhadap masalah. Ibu sudah cantumkan contoh masalahnya di sana dan kalian identifikasi itu dari artikel tersebut terdapat masalah apa saja, ya. Kemudian nanti fase kedua mengorganisasikan peserta didik, itu pembagian tugas nanti. Kemudian yang ketiganya membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Nanti kalian silakan diskusi untuk menganalisis masing-masing permasalahannya. Kemudian fase keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, itu termasuk presentasi, dan nanti silakan saling evaluasi, ya, bisa berupa pertanyaan atau misalkan koreksinya boleh. Kemudian fase 5-nya nanti analisis dan evaluasi, ya. Analisis evaluasinya nanti salah satu contoh evaluasinya ada kuis, ya, kuis berhadiah. Nanti silakan yang mau, misalkan harusnya semua sih, ya, tapi nanti Ibu random dulu saja untuk yang pertama yaitu kuisnya, ya. Nah selanjutnya silakan buka lembar fase pertama, silakan masing-masing kelompok, ya. Silakan lakukan literasi kembali, ya. Baca itu ada satu contoh artikel dan di bawahnya ada kolom, itu isi instruksinya, ya. Uraikan masalah yang teridentifikasi dari artikel di atas, ya. Ibu kasih waktu 15 menit saja, ya. Cukup? Cukup. Silakan
hukum yang lebih ketat. Contohnya Ibu. Ada lagi nggak? Dilakukan audit secara rutin. Bisa jadi. Kalau udah terjadi harus dilakukan atau secara kekeluargaan ya. Kalau misalnya itu sudah terjadi, kemungkinan besar kita juga bisa melaporkan dengan secara kekeluargaan atau secara tindak pidana tertentu. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, masalahnya sampai ke solusi sudah ya diisi. Kemudian media presentasinya sudah? Sudah. Nah, sekarang kita presentasi nanti semua kelompok mulai dari kelompok 1 sampai ke kelompok 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4, pasti keren, pasti keren, pasti keren dong. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Neneng Sri yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi mengenai metode. Saya sendiri sebagai moderator dan di sini saya didampingi oleh rekan saya yaitu Siva Aura yang akan membahas materi dalam kesempatan kali ini. Di sini saya mengambil permasalahan mengenai tindak tidak patuhnya terhadap pelaksanaan SOP alur rawat jalan di Rumah Sakit Malang. Nah, ini adalah permasalahannya yang tadi saya sebutkan. 83 pasien itu tidak membayar biaya tindakan dan pemeriksaan tambahan selama 4 bulan. Lalu, faktor yang mempengaruhi 83 pasien itu tidak membayar yaitu yang pertama, petugas dan pasien menghendaki perubahan urutan pembayaran. Yang kedua yaitu petugas lupa urutan-urutan dalam SOP. Dan yang ketiga, dokumen SOP itu tidak ada poli. Yang keempat, denah alur pelayanan tidak ada. Dan yang kelima, jarak poli tindak dari lantai 2 ke lantai 3. Dari ke lantai 1. Nah, begitupun solusi dari permasalahan tersebut yaitu rumah sakit melakukan evaluasi berupa perombakan atau pengembangan SOP alur pelayanan rawat jalan. Nah, solusi yang kedua yaitu SOP alur pelayanan disesuaikan dengan situasi atau kondisi rumah sakit, berorientasi pada penggunaan dan sesuai aturan pembuatan dan pelaksanaan SOP, serta menjalankan prinsip client service. Mungkin cukup sekian dari permasalahan tersebut. Apa ada yang ditanyakan? Saya Boleh, silahkan. Saya Paujan dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Mengapa sih harus ada evaluasi? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Wijan yang sudah mengajukan pertanyaan. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya, mengapa sih harus diadakan evaluasi dari setiap kegiatan yang sudah terlaksana? Karena dengan adanya evaluasi, kita dapat mengetahui serta mengukur kesalahan atau kekurangan apa saja yang ada pada kegiatan yang telah terlaksana. Sehingga hal itu dapat menjadi tolak ukur untuk lebih meningkatkan dan memperbaiki. Nah, contohnya seperti ini, jika organisasi A itu tidak melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah terlaksana, maka organisasi A itu tidak akan mengetahui apa saja masalah atau kekurangan yang ada pada kegiatan tersebut sehingga tidak diperbaiki dan tidak ditingkatkan. Nah, sedangkan organisasi B itu setiap kegiatan yang sudah terlaksana itu nimbrung atau berdiskusi tentang apa saja gitu kesalahan atau kekurangan yang ada pada kegiatan
kegiatan tersebut, sehingga karena adanya evaluasi B dalam organisasi B, maka organisasi B itu dapat meningkatkan serta mengevaluasi atau mengubah kesalahan tersebut menjadi sesuatu hal yang lebih baik lagi, dan kesalahan itu tidak akan terjadi di kegiatan lain-lainnya. Mungkin hanya itu pembahasan kami kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengajukan pertanyaan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua kelompok sudah presentasi ya. Hasilnya sudah bagus sesuai target capaian. Nah, untuk itu evaluasi dulu mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu kasusnya terkait lebih ke penggelapan dana ya, atau istilah zaman sekarang korupsi itu. Nah, itu juga salah satu permasalahan yang bisa timbul ketika kalian membuka sebuah usaha ya. Jadi solusinya juga misalkan salah satu solusinya sudah disampaikan tadi, misalkan dilakukan pengawasan lebih ketat lagi melalui perbaikan sistemnya, kemudian dilakukan audit ya, itu audit wajib ya, biasanya tidak hanya dalam bidang keuangan tapi semua bidang yang terdapat di dalam sebuah perusahaan. Baik, untuk selanjutnya ya, Ibu evaluasi dulu. Ibu akan melaksanakan evaluasi itu melalui kuis ya. Ya, ada yang sudah mendengar kuis Ludo? Permainan Ludo? Pernah. Ya, seperti ini kan ada yang bisa. Ya, aturan permainannya memang tidak jauh berbeda, hanya sedikit dimodifikasi sama Ibu. Ya, jadi nanti Ibu akan tentukan 4 pemain atau siapa yang mau mangga ya, nanti ada hadiahnya, tenang ya. Kemudian dari 4 pemain ini kan ada ikon-ikon ya, ikon emoticon. Ini ada emoticon misalkan yang sedang kaget, itu artinya jebakan nanti. Kemudian ada yang tanda tanya, berarti nanti ketika misalkan mencapai titik ini, oh berarti harus ngambil sebuah pertanyaan. Pertanyaannya sudah disiapkan. Nanti kalau yang tidak bisa jawab itu mundur 2 langkah. Ya, otomatis. Kalau ada yang bisa jawab tetap berarti di sini. Ya, paham ya? Pertanyaan ininya untuk aturan permainannya. Ya, paham? Oke. Sekarang siapa yang mau bermain? Coba ngacung. Oh, banyak kan ya. Yang mau bermain? 1, 2, 3, 4. Apa? Pertanyaan. Oh, pertanyaan. Dalam kegiatan usaha tertentu, perencanaan mesin menjadi sangat penting. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar karena A. Tidak memerlukan SDM dalam pengoperasiannya. B. Mesin tidak memerlukan tenaga khusus untuk perbaikannya. C. Produk yang diproduksi mesin memiliki kualitas yang lebih rendah. D. Mesin dapat menghasilkan kuantitas lebih besar dalam hitungan detik. E. Mesin dapat membuat produk menjadi reject. D apa? Mesin dapat meningkatkan kuantitas Lebih besar ya, betul ya. Selanjutnya, nah, aman. 2 ya. Nanti pemenangnya Temi. Sudah dapat hadiah Temi. Ya, sudah bagus, tepuk tangan buat 4 orang yang sudah mengikuti. Ya. Selesai. Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai ya. Kita refleksi terlebih dahulu. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, ada yang mau menyampaikan? ada tentang sumber daya usaha, pertama ada unsurnya juga, yang dimana ada yang pertama ada posisi pasar, produktivitas, sumber daya fisik dan keuangan, profitabilitas, inovasi, prestasi dan pengembangan manajemen, prestasi
prestasi dan sikap. Yang terakhir ada tanggung jawab, solusi, dan publik. Ya, jadi topik di selanjutnya, kompetensi dasar selanjutnya kita akan membahas mengenai peluang usaha. Jadi masih nyambung ya. Jangan sampai materinya nanti ketika peluang usaha ini sumber daya usaha maka dilupakan ya. Nah, sudah bagus pembelajarannya, target capaiannya, dan tadi kuisnya juga bagus ya. Pertanyaannya kejawab ya. Tadi ada yang mulus-mulus saja, ada yang banyak rintangannya. Kita bermain kuis ya. Nah, terakhir nanti silakan mengisi refleksi perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini. Ibu sudah buat papan refleksinya. Nanti di sana ada bintang ya. Nah, bintangnya silakan masukkan ke sesuai kondisi kalian. Misalkan saya antusias dalam pembelajaran hari ini, masukkan di amplop pertama ada ya emoticonnya, gambar yang antusias. Kemudian ada yang semangat Bu pembelajarannya, masukkan. Ada yang masih ada yang tidak paham, masukkan ke yang ada pertanyaannya. Kemudian ada yang lelah, misalkan merasa lelah, boleh di emoticon yang kayak ngantuk ya. Kemudian terakhir tidak memahami sama sekali, tidak paham satupun materinya, masukkan ke amplop yang paling terakhir. Nanti sebagai evaluasi apakah salah di Ibu atau salahnya kalian yang tidak memperhatikan. Ya, sekian dari Ibu, mohon maaf kurang lebihnya dan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.